Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman ya'dilu salamahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua ibu-ibu, santri, bapak-bapak, semua sehat. Mudah-mudahan kita semua diberi terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan zahir juga kesehatan batin. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur malam hari ini kita masih berkumpul di tempat yang sangat istimewa. Malam hari ini kita masih atau sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan yang di dalam bulan tersebut ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa yang harus kita pelajari. Karena ini kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dan itu terjadi selama 17 bulan atau 16 bulan. Khilaf di antara para ulama. Iya. Ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 16 bulan. Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah itu pengen banget sholat menghadap ke kiblah, menghadap ke Masjidil Haram. Setiap kali beliau habis sholat itu terus menatap langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan ya kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Subhanallah, ketika waktu sholat asar ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu betul bagaimana Kanjeng Nabi SAW menginginkan pindah, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan pindah. Iya kan? Fawalli wajhaka falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Kami pindahkan kiblat yang kau mau, yakni Masjidil Haram. Kita bacakan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sudah tuh. Ada beberapa orang yang lagi sholat yang dikenal dengan Masjid Kiblatain. Iya. Habis sholat mereka pulang, kemudian mendapati ada orang-orang yang lagi sholat. Beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa saya tadi sholat dengan Rasulullah dan sekarang beliau sudah menghadap ke arah kiblat. Langsung tuh. Yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis muter. Makanya di dalam satu sholat itu dua kiblat yang dikenal dengan kiblatain, Masjid Kiblatain itu ada. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi keinginan Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka
fatarda. Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan kepada engkau ya Rasulullah apa yang menjadi Rasulullah ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah Subhanahu wa taala juga insyaallah akan memberikan kepada kita kenikmatan. Karena keinginan Nabi Muhammad semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Itu keinginan Nabi Muhammad yang terbesar. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir juga yang enggak hadir akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menuju surganya Gusti Allah. Sallu ala Muhammad. Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan ma'ara rabbak illa yusari fi hawak. Saya tidak pernah melihat Tuhanmu ya Rasulullah kecuali mempercepat di dalam keinginanmu. Apa yang menjadi keinginan Nabi itu pasti akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ya betul-betul disayang sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menatap ke langit. Diketahui sama Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kiblatan tardaha. Sallu ala Muhammad. Kemanapun arah kiblat yang jelas itulah yang kita hadap. Ya, kita berharap kita bisa terus menghadap ke arah kiblat 5 waktu di dalam setiap malam dan siang. Tapi diusahakan untuk ditambah dengan sunnah-sunnah. Ya, Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum asar, laksanakan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan rahimallahu mra'an, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi doa dari Nabi SAW, semoga Allah memberikan kasih sayang bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Bu, pengen doa dari Nabi enggak? Kita ini harus tamak. Ya, tamak dari doanya Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan Allah akan memberikan kasih sayang orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau setelah asar ada sholat enggak? Enggak ada. Karena sholat itu adalah sholat waktunya yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Sallu ala Muhammad. Ya. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kanjeng Nabi SAW juga kalau sholat 4 rakaat sebelum duhur, walaupun ya sunnah 2 misalnya, tetapi Rasulullah SAW sering melakukan 4 rakaat sebelum duhur. Kenapa? Karena saat itu dibuka itu yang namanya pintu langit. Maksudnya bahwa siapapun yang berdoa saat itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Itu yang pertama. Ya, pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang belum pernah melaksanakan haji, memandang Ka'bah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Bisa memandang Ka'bah, yang kita tahu Bu, memandang 1 kali kedipan Ka'bah itu sama dengan 1 tahun ibadah. Gak tanggung-tanggung. Makanya kalau kita punya duit, bismillah. Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan haji, umroh. Kalau umroh itu kan setiap tahun berulang kali juga nggak ada masalah. Kalau haji, masya Allah, nggak tahu. Orang-orang yang sudah daftar 10 tahun bisa jadi nggak berangkat, ya, saat-saat sekarang. Kemudian yang kedua adalah diangkatnya amal. Ya. Amal-amal kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Jadi kalau setiap hari ya ada. Ya. Karena di waktu pagi
Subuh itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Karena di waktu subuh itu malaikat-malaikat yang dari atas turun, yang dari dari bawah naik ke atas. Kumpulnya di waktu zuhur, juga waktu asar. Nah, ketika malaikat-malaikat itu naik lagi ke atas, kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau dapati daripada umatku, hambaku? Ya Allah, saya begitu datang mereka lagi sholat, saya tinggalin juga mereka lagi sholat. Jadi malaikat itu nggak tahu bahwa kita di saat ditinggal sama malaikat itu ada yang di pasar, ada yang lagi mancing, nggak tahu tuh. Yang mereka tahu bahwa ketika mereka datang di waktu subuh, kita lagi sholat subuh. Iya. Ketika dia datang lagi nanti menjelang asar, kita lagi sholat asar. Shallu ala Muhammad. Ya. Jadi amal itu juga diangkat di bulan Sya'ban. Maka saya akan bacakan satu hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, seorang sahabat, qultu ya Rasulullah, lam araka tasum min syahr min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat paduka ini banyak berpuasa kecuali di dalam bulan Sya'ban ini. Ya. Jadi Nabi SAW itu memang banyak puasa di hari-hari atau di bulan-bulan biasa, tetapi di bulan Sya'ban ini sangat banyak sekali. Ya. Ada sebagian yang mengatakan, kan Nabi SAW menganjurkan kita puasa paling sedikitnya itu 3 hari di dalam 1 bulan. Karena orang yang puasa 3 hari di dalam 1 bulan itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 berbanding 10, ya kan? Kalau 3 berarti 30, berarti sama dengan melaksanakan 1 bulan. Ya. Nah, kadang Nabi SAW mungkin tidak melaksanakannya, diundur di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban itu Kanjeng Nabi SAW seakan-akan, para sahabat yang melihat ini, seakan-akan Nabi SAW berpuasa dan tidak pernah berbuka. Ada yang melihat Kanjeng Nabi SAW berbuka seakan-akan tidak pernah puasa. Jadi Nabi SAW top banget ini. Ketika kita memandang Kanjeng Nabi di dalam peperangan, seakan-akan hidupnya Kanjeng Nabi perang aja. Ketika kita melihat perjalanan Nabi SAW, ya, di masjid misalnya, sejarah Kanjeng Nabi kita bacakan di masjid yang sholatnya istiqomah, maka kita akan mendapati Kanjeng Nabi itu hidupnya di masjid saja. Itu hebatnya Kanjeng Nabi. Kalau kita membahas nih tentang orang yang paling kaya, maka kita akan dapati siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi. Tetapi sebaliknya kalau kita membahas tentang orang miskin, kayaknya Kanjeng Nabi SAW itu orang yang nggak punya gitu, ya, dalam arti kata yang secara zahir. Karena Nabi SAW itu sering beberapa hari tidak makan, bahkan di dalam riwayat 18 hari itu yang namanya dapurnya nggak ngebul, artinya tidak ada yang dimasak. Apa yang dimakan? Korma sama air putih doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi walaupun beliau seperti itu, jangan tanya, ketika Nabi SAW dapat harta seberapa banyak pun akan disumbangkan. Beliau tidak pernah menyimpan sedikit pun harta, ya, yang beliau dapat langsung dikasihkan. Itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhallaku walau bi khuluqin wahid. Ya, daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berakhlak satu saja daripada akhlaknya Nabi. Sampai mati kita pegang, insyaallah kita dapat syafaat Nabi gara-gara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk puasa, laksanakan. Nabi SAW melaksanakan atau menyuruh kita untuk ini dan itu, walaupun satu yang diikuti sampai kita meninggal, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi kalau kita mengamalkan, ya, apa yang memang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Iya,
Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang lalai orang, ya, di antara Rajab dan Sya'ban. Kita tahu sebelum bulan Sya'ban ada bulan teristimewa. Yang bulan istimewa ini sudah dikatakan di dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tuh, di antaranya adalah bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Sya'ban gak tanggung-langgung lagi, itu namanya Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Ya. Nah, di antara bulan yang mulia dan mulia ini ada bulan yang banyak orang lalai. Nah, makanya Nabi SAW senantiasa banyak berpuasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu bulan di mana terangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhib ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya pengen, ya, di saat amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Bagi yang sudah istiqomah puasa, ucapkan alhamdulillah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditetapkan. Kalau memang kita mampu berpuasa seperti puasanya Nabi Daud, ahsan, lebih bagus. Kalau seandainya lebih lagi ada puasa saumud dahar, ahsan, istiqomah puasa, ya, kecuali hari-hari yang memang dilarang untuk berpuasa. Di antaranya adalah hari lebaran, kemudian hari tasyrik. Ya, itu yang memang kita tidak boleh puasa. Kalau memang kita mau berpuasa, yang enggak ada masalah, tidak perlu dibahas lagi. Mereka mengatakan tidak boleh. Coba kita lihat manaqibnya Sayyiduna Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari itu kita lihat di manaqibnya, beliau, ya, istiqomah berpuasa setiap hari, kecuali hari-hari yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istri-istri Rasul, banyak. Sayyidatina Aisyah kita lihat, ya, di manaqibnya beliau istiqomah berpuasa. Jadi tidak perlu ada pembahasan di dalam masalah ini. Bagi yang mau melaksanakan puasa setiap hari, monggo. Bagi yang tidak, ya tidak ada masalah. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya, ayyus shaum afdal ba'da Ramadan. Ya Rasulullah, apa sih puasa yang paling bagus di selain Ramadan, setelah Ramadan itu? Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Jadi bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Qila fa ayyu shadaqatin afdal. Lalu sedekah apa yang terbaik? Qala as-shadaqatu fi Ramadan. Ya, kalau sedekah yang terbaik itu nanti di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa setelah Ramadan tidak ada lain. Walaupun di dalam hadis Nabi SAW ada yang namanya Muharram, ya, paling utama puasa Muharram misalnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan ketika beliau ditanya, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Shallu ala Muhammad. Kemudian karena Rasulullah SAW yasum hatta nagula la yuftir. Rasulullah SAW itu, kata Sayyidatina Aisyah, di bulan Sya'ban berpuasa seakan-akan kami mengatakan beliau tidak pernah buka. Wa yuftir hatta nagula la yasum. Beliau juga kadang-kadang tidak berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahr aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Ya. Ini yang berbicara Sayyidatina Aisyah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa di bulan, ya, sama sekali kecuali bulan Ramadan dan kemudian bulan Sya'ban setelahnya. Jadi Rasulullah SAW di dalam bulan Sya'ban ini
banyak melaksanakan ibadah puasa. Bagi ibu-ibu yang mungkin dulu-dulu masih punya hutang, mumpung ada kesempatan. Jangan sampai nanti ya setelah masuk Ramadan belum membayar hutang-hutang yang lalu, maka nanti kena fidyah. Ya. Jadi usahakan bagi ibu-ibu yang belum membayar hutang-hutang yang 1 tahun, bisa jadi haid, nifas, ya itu harus dibayar cepat-cepat. Mungkin juga bagi laki-laki ada yang punya hutang dulunya gara-gara musafir atau juga gara-gara sakit, sebelum masuk waktu Ramadan diusahakan untuk membayar hutang itu tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa membayar hutang-hutang kita, dan insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang teristimewa, dan juga kita bisa mendapatkan bonus yang sudah saya katakan tadi adalah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bahas tentang Sya'ban ini banyak lagi. Di antaranya di bulan Sya'ban ini juga ada yang namanya mu'jizat insyiqaqul qamar. Apa itu? Terbelahnya bulan. Bulan itu pernah terbelah loh. Bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'jizatnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bukan. Hanya Nabi Muhammad saja. Ya, bulan bisa terbelah menjadi 2 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ketika mereka orang kafir ya mengatakan kepada Nabi, kalau memang kau Muhammad itu adalah seorang nabi, tuh bulan coba belah jadi 2. Ya Nabi, iya Nabi ketika ditantang demikian, nabinya sallallahu alaihi wasallam enggak ngurusin sebetulnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad mampu melakukan itu, sehingga bulan langsung terbelah menjadi 2. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Shallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih penting kita bahas daripada semua itu, dan ini akan kita dapati nanti, yakni Lailatul Nisif min Sya'ban. Ya, tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu layal la yuraddu fihinna du'a. Ya, ada 5 hari yang tidak akan mungkin doa ditolak sama Allah. Yang pertama adalah Lailatul Jumat. Jadi Lailatul Jumat itu ada saat istimewanya tuh. Entah kapan disembunyikan sama Allah. Sebetulnya bukan malamnya doang, siangnya juga ada saat-saat istimewa yang kalau seandainya tepat orang berdoa di saat itu pasti akan diijabah sama Allah. Makanya kita disuruh untuk apa? Untuk menghidupkan malam Jumat dan siang Jumat, untuk mendapatkan daripada ya keistimewaan daripada hari Jumat itu tersebut. Kemudian wa awwalul lailah min Rajab, awal yang pertama daripada bulan Rajab, itu juga termasuk daripada malam ya yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa lailatul nisif min Sya'ban. Sebentar lagi, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Enggak tahu hari apa tuh malam nisifnya. Ya. Nah, diusahakan nanti malam nisif itu kita berada di masjid di antara maghrib dan isya. Ya, untuk apa? Untuk yang dia laksanakan oleh para ulama-ulama kita, yakni membaca surat Yasin 3 kali. Ya. Kalau di luaran sana ada yang mengatakan bid'ah terserah. Ya. Kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Untuk membaca surah Yasin yang pertama pastinya kita niat apa? Panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang kedua untuk ditolak bala. Kemudian kita niat yang ketiga husnul khotimah, atau juga meminta
istighna anin nas, cukup daripada manusia, sehingga kita tidak butuh daripada manusia. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walailatul nisf min Sya'ban, kemudian walailatul qadar. Nanti di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar yang ketika kita berdoa itu tidak akan ditolak. Walailatul Idain, dan juga 2 malam lebaran. Malam Idul Adha, malam Idul Fitri, itu adalah malam yang tidak akan ditolak doa-doa kita. Shallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban itu punya banyak nama. Kita tahu bahwa kathratul asma yadullu ala syarafil musamma. Ya, jadi banyaknya nama, kathratul nama, kathroh, ya banyaknya nama itu menunjukkan daripada mulianya yang dikasih nama. Begitupun Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak. Ada yang mengatakan sama dengan Allah 99, ada yang mengatakan 201, ada yang mengatakan 400. Bahkan Sayyidina Ibn Arabi mengatakan Allah punya nama 1000, begitupun Nabi Muhammad SAW punya nama 1000. Nah, bulan Sya'ban itu Lailatul Nisf ya, itu punya nama diantaranya Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Ya, makanya kita harus isi tuh malam itu untuk ibadah. Yang biasanya main HP, libur dulu deh HP-nya. Ya. Yang biasanya lihat-lihat televisi, ada acara yang bagus, libur dulu deh. Toh semalam doang. Ya. Habis itu maksiat, ya jangan. Ya. Diusahakan untuk tidak maksiat. Kemudian Lailatul Qismah. Ya. Malam Lailatul Nisf ini pembagian tuh, pembagian rizki, pembagian daripada ketetapan-ketetapan Allah yang tadinya orang mau panjang umur, ditetapkannya masuknya Lailatul Nisf itu bisa jadi dipendekkan umurnya sama Allah. Iya, makanya nanti akan saya bacakan satu bait-bait atau syair-syair yang berkaitan dengan Lailatul Nisf. Kemudian Lailatul Tafkir. Ya. Jadi malam nisif ini adalah malam penghapus dosa. Dosa itu kalau Lailatul Qadar kita dapatkan, maka seumur hidup kita dihapus dosanya oleh Allah. Kalau Lailatul Nisf dihapus sama Allah Subhanahu wa taala berapa? 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ya Lailatul Jum'ah. Nah, itu kalau Lailatul Jum'ah adalah mingguan ya. Kemudian disebut juga Lailatul Ijabah. Ya. Kemudian Lailatul Hayah Wa'idil Malaikah. Lailatul Nisf itu adalah malam kehidupan, juga malamnya lebarannya malaikat. Malaikat itu lebarannya 2, Lailatul Qadar sama Lailatul Nisf. Kalau manusia 2 juga, Idul Fitri, Idul Adha. Iya, kalau malaikat itu enggak ada waktu siang, enggak waktu malam. Karena mereka malaikat itu tidak ada yang tidur. Ya, enggak ada malaikat tidur, ngantuk tuh enggak ada ceritanya. Ya, malaikat tidak tidur. Makanya dikasih kesempatan malam harinya adalah malam Lailatul Qadar sama Lailatul Nisf min Sya'ban. Kemudian juga disebut Lailatul Syafa'ah. Ya. Kemudian disebut juga Lailatul Baro'ah, Lailatul Jaizah, dan juga bisa juga disebut Lailatul Ghufran. Jadi sangat banyak nama daripada Lailatul Qadar, Lailatul Nisf min Sya'ban. Di sini ada satu hadis Nabi SAW mengatakan yanzilullah ila sama'id dunya Lailatul Nisf min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Pengertian daripada turun itu bukan Allahnya turun, bukan. Ya,
tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu turun begitu deras di bulan itu. Ya, di malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Kemudian diampuni setiap sesuatu kecuali seseorang yang punya sifat musyrik, atau juga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kebencian, ada permusuhan. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat dibacakan hadis itu, beliau langsung pulang, kemudian langsung menemui sahabatnya yang pernah ribut dengan dia, minta maaf. Ya, makanya antum-antum kalau pengen diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau seandainya pengen diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisif Sya'ban, diusahakan tidak ada kedengkian, kebencian atau permusuhan dengan tetangga, sahabat, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa untuk meminta maaf kepada mereka. Kemudian idza kana lailatul nisf min Sya'ban nada munadil hal min mustaghfirin faghfirlah, hal min sa'ilin fa'utiyah, fala yas'al ahadun syai'an illa uti illa zaniyah bi farjiha au musyrik. Ketika masuk malam nisif Sya'ban akan ada panggilan tuh, hal min mustaghfirin faghfirlah, siapa orang yang meminta ampunan aku ampuni dosanya. Siapa orang yang meminta sesuatu, aku akan beri sesuatu tersebut. Maka tidak ada sesuatu yang diminta oleh seseorang pasti akan diberi, kecuali seseorang yang berzina dengan farjinya, atau juga orang yang musyrik. Kalau tadi musyahin, musyahin itu di dalam hatinya ada kebencian. Musyahin itu adalah ada permusuhan, pertentangan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang ini di dalam hadis ini adalah zaniyah bi farjiha, orang yang zina dengan farjinya, atau juga musyrik. Wallahu alam bissawab. Satu penutup, seorang ulama mengatakan, fagum lailatan nisfi syarif musalliyan fa ashrafu hadha syahr lailatan nisfihi fakam min fata qad bata fin nisfi aminan faqad nusikhat fihi sahifah atfihi fabadir bi fi'lil khairi qabla inqidaihi wa hadir hujumal maut fihi bisarfihi wa sum yaumahu lillahi wa ahsin raja'ah litadfar inda al-qurbi minhu bilutfihi. Jadi kata ulama, bangunlah kamu di waktu malam nisif tersebut dengan perbanyak sholat. Sholatnya terserah. Ya, kita usahakan nanti di Lailatul Nisif sholat. Sholatnya sholat mutlak saja. Ya, tidak ada sholat yang ditentukan misalnya. Yang jelas di Lailatul Nisif usahakan untuk sholat mutlak. Di rumah sendiri tidak ada masalah. Jamaah juga sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak akan ada permasalahan di sini. Ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, itu terserah mereka. Yang jelas kalau antum mau melaksanakan sholat mutlak, yaitu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, terserah sampai 1000 rakaat sekalipun. Ya, itu tidak dilarang. Kemudian fa asyrafu hadza syahr lailatan nisfi. Kita tahu bahwa bulan yang kita sebut bulan Sya'ban ini paling utamanya adalah malam nisifnya. Fakam min fata qad bata fi nisfi aminan faqad nusikhat fihi sahifat hadfih. Berapa banyak katanya orang-orang atau pemuda yang di waktu malam dia masih merasa aman, padahal dia sudah dicatat di dalam catatannya itu bakal meninggal Jumat depan. Karena yang namanya Lailatul Nisf itu adalah ketetapan. Ya, orang itu ditentukan umurnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun depan, itu ditentukannya di Lailatul Nisf. Ya, jadi mudah-mudahan kita makanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Yasin tadi agar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur, tetapi minta di dalam ketaatan kepada Allah. Buat apa kita panjang umur tetapi
di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, Bu, panjang umur itu ada dua versi. Ada yang memang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya tetapi kemanfaatannya terus berlanjut. Kita tahu yang namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 45 doang, tetapi panjang umur itu. Kenapa? Walaupun beliau sudah berada di alam sana, kitabnya dibaca di setiap pondok itu. Iya, karangannya dibaca setiap pondok sampai hari kiamat. Nah, ini yang namanya panjang umur. Ada orang umurnya cuma sedikit, dia bangun masjid, dia bangun majelis, dia bangun pesantren, dia nyumbang sana, nyumbang sini. Walaupun dia meninggal, pahalanya terus mengalir. Itu yang namanya panjang umur. Nah, kita harus panjang umur dong. Bagi santri-santri, antum akan memberikan sodako yang lebih daripada sodako harta, sodako ilmu. Tetapi tidak akan mungkin kita akan bersodako kalau memang kita tidak punya. Iya. Kita harus punya dulu baru kita keluarkan. Kalau kita tidak punya, bagaimana mungkin kita akan mengeluarkan? Kita sendiri kelaparan, ya. Nah, jadi diusahakan untuk punya harta, bagikan. Punya ilmu, bagikan. Ya. Kemudian fabadir bi fi'lil khairi qabla inqida'ih, bersegeralah kalian untuk mengerjakan daripada kebaikan sebelum habis masanya. Karena orang itu kan di dalam dunia hanya berapa tahun saja. Kata Nabi SAW, inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu 60 tahun, 70 tahun saja. 60 tahun, 70 tahun saja. Itu umurnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sendiri 63 tahun. Kalau ditanya siapa yang umurnya paling panjang, ya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dikasih umur 63 tahun saja. Di saat beliau hidup nih sekarang, ya kan? Tetapi 63, berapa banyak umatnya yang ibadah, kembali pahalanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Wa hadir hujumal maut fihi bisarfih. Waspada dengan datangnya kematian, harus waspada. Karena begitu banyak ada sahabat-sahabat kita yang belum lama ini bareng sama kita. Terdengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya juga minta Fatihah buat beberapa orang nanti, ya, yang akan saya bacakan. Kemudian wasum yaumahu lillahi wa ahsin raja'ah, berpuasalah kamu, ya, di harinya. Nanti di Lailatul Nisif, Mualim Bisri mana? Nanti diusahakan santri semuanya puasa Lailatul Nisif itu. Tapi kan sebelumnya berpuasa. Ya, yang tidak boleh itu kalau puasa di 16 ke atas. Ya, 16 Sya'ban ke atas itu sebagian ulama melarang kalau tidak disambung sebelumnya. Kalau di tanggal 15-nya puasa, ya tidak ada masalah. 16, 17, 18 seterusnya. 16 puasa ke atas tidak boleh kalau tidak punya hutang. Kalau punya hutang bayar. Walaupun 16, 17 nggak ada masalah. Ya, 16 ke atas tidak boleh berpuasa kecuali kalau seandainya dia biasa istiqomah Senin Kemis. Ya, di tanggal 16-nya ada Senin ada Kemis, laksanakan, gak ada masalah. Ya, atau juga dia nazar, itu harus dilaksanakan. Jadi puasa-puasa yang memang tidak boleh dilaksanakan 16 ke atas itu kalau memang kita nggak puasa sebelumnya, tiba-tiba tanggal 16 berpuasa, nah ini masalah, ya. Jadi silahkan bagi orang yang berpuasa dahar tidak ada masalah, bagi orang yang puasa Daud tidak ada masalah, bagi orang yang punya hutang puasa tidak ada masalah, ya. Yang jadi masalah atau tidak boleh berpuasa itu bagi orang yang sebelumnya tidak pernah berpuasa, tiba-tiba tanggal 17 nanti Sya'ban itu pengen puasa, wah itu yang jadi masalah. Ya, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti usahakan di tanggal, ya, 15 Sya'ban Maghrib Isya ada di masjid. Kalaupun tidak di masjid, silahkan baca di rumah. Baca surah Yasin. Yang pertama niatnya apa? Niatnya panjang umur di dalam ketaatan kepada Gusti Allah. Kemudian yang kedua daf'ul bala. Nanti juga akan dibacakan sama pemimpinnya nanti. Ya, kemudian ada doa-doa
yang dibaca bersama-sama. Kita tinggal ngikutin aja. Ya, kalau kita di rumah mungkin kita akan kebingungan. Tetapi kalau seandainya di masjid, kita baca Quran, kemudian kita baca doa yang dipimpin nanti sama imam, selesai sudah. Insya Allah lebih daripada kita berada di rumah sendiri. Kita tahu satu hadis Nabi SAW, hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'i, atau kama qala Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, aku tergantung kepada persangkaan hamba saja, dan aku beserta orang itu ketika dia ingat kepada aku. Ketika dia ingatnya di dalam kesendirian, aku ingat di dalam kesendirianku. Di saat mereka ingat aku di dalam kumpulan orang banyak, maka aku pun akan ingat dia di dalam kumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka. Enak kan? Kalau kita nih ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian, Allah juga ingat kita, tetapi di dalam kesendiriannya Allah. Tetapi di saat kita kumpul ingat kepada Allah, maka Allah akan menyebutkan nama-nama kita itu di kumpulan para malaikatnya Allah yang pastinya lebih daripada perkumpulan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman dan juga pengamalan daripada ilmu yang kita dapat. Thamratul ilmi al amal, buah daripada ilmu itu amal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا لحق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا لحق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا لحق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات آل محمدك. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات آل محمدك. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات آل محمدك. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام يعدل سلامهم. Sampaikan pahalanya kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, masyariqil maghrib, khusus Sayyidina Imam Al-Muhajir Al-Rahman bin Isa, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Azgaf, Tumansi Kutub Al-Habib Abdullah bin Abi Kuala Idris Akbar, Tumansi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Jami' Awliya Irtisah Syekh Syarif Hidayatullah, khususan Sayyidina Al-Imamin Imam Al-Habr Qutb Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Sayyidina Qutb Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Sayyidina Habib Muhammad Rizqan Jibril Awliya fi Indramayu min wa usulihim wa fari mahbabihim jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan abaina wa ajdadina wa ummatina bil khusus. وصولهم وفروع محبابهم من الله فلهم ورحمهم يولي درجات بالجنة ويد الله من بركتهم بسرارهم وانوارهم ولومهم ونفاتهم من ردهم وقسيتهم من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.